warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinja Afridayanti dengan NIM 1905 124941 dari Prodi PGSD Universitas Riau. Materi ini mendeskripsikan mengenai globalisasi dan isu-isu global, hubungan antarbangsa, dan kerjasama antarbangsa. Sebelum memasuki materi lebih lanjut, saya akan menyampaikan tujuan yang diharapkan setelah mempelajari materi. Yang pertama, dapat mendeskripsikan globalisasi dan isu-isu global. Yang kedua, dapat mendeskripsikan hubungan antarbangsa. Dan yang ketiga, dapat mendeskripsikan kerjasama antarbangsa. Globalisasi dan isu-isu global. Berdasarkan kajian etimologi, kata globalisasi berasal dari kata globe dan ditambah dengan akhiran sasi, yang mana kata globe artinya bola dunia, sedangkan akhiran sasi artinya adalah proses. Jadi, secara etimologis, kata globalisasi berarti proses yang mendunia. Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pemikiran, pandangan dunia, produk, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Pada umumnya, globalisasi berhubungan dengan perubahan menyeluruh pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Globalisasi terjadi karena beberapa faktor penyebab. Adapun beberapa faktor penyebab tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan transportasi. Teknologi yang semakin maju membuat kegiatan transaksi jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Yang kedua, kerjasama ekonomi internasional. Kemudahan dalam membuat kesepakatan perdagangan internasional mengakibatkan proses globalisasi terjadi terus-menerus. Yang ketiga, kemudahan dalam pengiriman barang dan jasa. Kemudahan dalam pengiriman barang ini membuat banyak produk asing yang masuk ke dalam negeri dan diadaptasi oleh masyarakat. Yang keempat, konflik antar negara semakin berkurang. Semakin tingginya kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya hubungan internasional mengakibatkan berkurangnya konflik antar negara. Ketika antar negara melakukan hubungan internasional, maka terjadilah globalisasi. Yang kelima, sumber daya alam berkurang. Hal ini membuat beberapa negara berinvestasi di negara lain untuk sumber daya di negara tersebut. Globalisasi bisa berdampak bagi masyarakat suatu negara secara universal. Globalisasi tersebut bisa berdampak positif, namun bisa juga berdampak negatif. Adapun dampak positif dari globalisasi adalah yang pertama, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Yang kedua, kemudahan dalam mendapatkan kebutuhan dan keperluan pribadi. Yang ketiga, kemudahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, penyebaran informasi lebih cepat dan mudah didapat. Yang kelima, meningkatkan sikap toleran dan kosmopolitan masyarakat dunia. Yang keenam, kemudahan dalam berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Yang ketujuh, hubungan internasional antar negara semakin baik. Yang kedelapan, kemudahan dalam bertransaksi secara online, baik dalam negeri maupun ke mancanegara. Dan yang kesembilan, peningkatan hubungan antar negara di sektor ekonomi. Adapun dampak negatif dari globalisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, potensi terjadinya kriminalitas semakin meningkat karena meniru peristiwa di negara lain. Yang kedua, masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara yang menimbulkan konflik di masyarakat. Yang ketiga, masyarakat lebih konsumtif ketimbang produktif dan cenderung kehilangan kreativitas di dalam dirinya karena meniru tren di luar negeri. Yang keempat, masyarakat terpengaruh budaya negara lain yang tidak sesuai dengan budaya lokal, sehingga budaya lokal semakin terkikis. Yang kelima, timbulnya berbagai informasi yang tidak akurat, bahkan hoax, dan
yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat. Yang keenam, sebagian masyarakat menjadi lebih tertutup dan berpikiran sempit karena tidak ingin terpapar globalisasi. Yang ketujuh, sebagian masyarakat menjadi individual dan egois. Yang kedelapan, berkurangnya peminat di sektor pertanian karena bidang teknologi dan informasi dianggap lebih potensial. Yang kesembilan, timbulnya kesenjangan sosial di masyarakat karena masyarakat berlomba-lomba untuk memperkaya diri sendiri dan tidak peduli di sekitarnya. Yang kesepuluh, hilangnya rasa nasionalisme di masyarakat karena sering membanding-bandingkan dengan negara lain yang dianggap superior atau lebih baik. Untuk menyikapi terjadinya globalisasi, sebaiknya kita harus mempersiapkan diri agar bisa menyerap hal-hal baik dari globalisasi dan membentengi diri agar bisa menolak atau meminimalisir dampak buruknya. Adapun ciri-ciri dari isu-isu dan masalah-masalah global yang dikemukakan oleh Sapria adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkupnya bersifat internasional. Yang kedua, isu-isu dan masalah-masalahnya hanya dapat diselesaikan melalui tindakan multilateral. Yang ketiga, tingkat konflik berasal dari ketidaksepakatan. Yang keempat, masalah dan isu-isu ini mempunyai sifat yang terus-menerus. Yang kelima, isu dan masalah ini terkait dengan hal lain. Adapun isu global saat ini adalah krisis lingkungan, pertumbuhan penduduk yang amat sangat pesat. Hubungan antar bangsa. Jika kita kaitkan dengan manusia sebagai makhluk sosial, maka negara adalah makhluk sosial, yang mana suatu negara tidak akan bisa tanpa ada bantuan dari negara lain. Menurut Kawurian, beberapa faktor yang menentukan suatu negara harus mengadakan hubungan internasional baik secara bilateral maupun multilateral adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan nasional. Yang kedua, jumlah penduduk. Yang ketiga, sumber daya. Dan yang keempat, letak geografis. Kerjasama antar bangsa. Menurut Zulkifli, hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda, sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun tidak sama. Kebijakan negara dalam mengimplementasikan hubungan kerjasama dengan berbagai negara lain dituangkan dalam politik luar negeri dari negara tersebut. Adapun cara-cara bangsa Indonesia mengadakan hubungan dengan bangsa lain adalah dengan hubungan perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut. Yang pertama, tahap perundingan atau negotiation. Yang kedua, tahap penandatanganan atau signature. Yang ketiga, tahap pengesahan atau ratification. Perjanjian internasional dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, treaty contract. Treaty contract adalah perjanjian atau kontrak dalam hukum perdata. Perjanjian ini hanya akan berakibat kepada hak dan kewajiban pihak yang mengadakan perjanjian. Contoh perjanjian ini adalah dui kewarganegaraan, perjanjian perbatasan, perjanjian perdagangan, dan perjanjian pemberantasan penyelundupan, serta sebagainya. Yang kedua, lawmaking treaties, yaitu perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan. Misalnya si Jenewa tahun 1949 tentang perlindungan korban perang. Yang kedua, Konvensi Vienna tahun 1961 tentang hubungan diplomatik. Yang ketiga, Konvensi Hukum Laut tahun 1958. Hubungan dan kerjasama luar negeri atau hubungan internasional, baik bilateral maupun multilateral, itu adalah segala kegiatan yang menyangkut aspek regional maupun internasional yang dilakukan
maupun di tingkat daerah. Sekian materi mengenai globalisasi dan kerjasama antar bangsa. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih.